Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para habaib, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Panjang ceritanya bagaimana saya bisa sampai ke Kalimantan Tengah ini. Boleh saya ceritakan? Ada seorang rektor, kalau di sekolah tinggi agama Islam namanya ketua, profesor, doktor, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Abang saya Ustadz Abdul Somad. Iya bang, ini ada rektor IAIN Palangkaraya mau ngomong. Boleh bang, kapan bisa datang ke Kalimantan Tengah? Nanti kita lihat jadwal bang. Oke lah, akhirnya kami pun deal dan tanggal disepakati. Setelah itu saya tidak ada kontak. Saya tidak terbayang bahwa acara ini tasyakuran gubernur. Masya Allah. Bayangan saya seminar di kampus Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Tapi ternyata doa orang kampus diikabulkan Allah Ta'ala, sehingga semua elemen masyarakat berkumpul tumpah ruah malam ini. Allahu Akbar. Saya heran, dari hotel ke masjid jalan sepi, kemana masyarakatnya? Rupanya semua kumpul di masjid sudah menunggu. Banyak kejadian-kejadian aneh yang saya alami selama di Kalimantan Tengah ini. Tadi keanehan pertama ketika turun dari pesawat, saya lihat anak-anak muda pakai baju hitam, pakai topi hitam. Saya trauma. Tapi ternyata mereka menyambut saya. Tertulis, tak ingat pemuda Dayak atau apa tulisannya? Hah? Matlamat, Batamat. Mereka, ternyata mereka menyambut saya. Ternyata bawaan orang trauma ini menakutkan saja bawaan. Mereka antar saya, Banser, Kokam, berkumpul semuanya. Tiba-tiba Allahu Akbar. Tiba-tiba datang banyak ibu-ibu ingin menyerang. Rupanya minta foto. Luar biasa. Lalu kemudian saya masih tetap penasaran, yang mana gubernurnya? Ternyata yang nyetir. Masya Allah. Sudah umur 40 sudah umur saya, baru ini naik mobil disetir gubernur. Ini perjalanan hidup yang luar biasa. Biasanya kadang kalau saya diundang di satu daerah, yang saya hormati gubernur atau yang mewakili. Tapi hari ini langsung menyetir, bahkan dari hotel tadi pun kemari begitu juga. Kadang saya dipanggil Ustadz. Ada gubernur manggil saya bapak, dia nggak yakin saya ustaz. Tapi di Kalimantan Tengah saya dipanggil abang. Masya Allah. Saya saja laki-laki tersanjung, apalagi Bu Yayang. Luar biasa. Hadir semua tumpah ruah malam ini. Civitas akademika dari mulai rektor, ketua jurusan, dekan, semuanya hadir, mahasiswa yang membaca ayat Quran tadi luar biasa. La in
syakartum la azidannakum. Saya tahu suara saya tidak mirip sedikit pun. Jamaah tetap mengatakan Allah untuk menyenangkan hati saya. Dan memang perbuatan yang paling baik adalah idkhalus surur, memasukkan kesenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Begitu turun di bandara, saya pakai topi, pakai baju kemeja putih, pakai celana hitam, tidak nampak ustadznya, langsung satu orang jamaah memberikan sorban nih aja. Tak tahu entah siapa namanya, tapi yang jelas malaikat mencatatnya, dan ini akan menjadi amal jariah sampai selama saya pakai, insyaallah. Nanti kalau saya ganti jangan marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tulisan ada indah tasyakuran, diambil dari 3 huruf syakara, syukur, lawan dari syukur kafara, kufur. Syukur menampakkan, syukur memperlihatkan, sedangkan kafara menyembunyikan, menutup-nutupi. La in syakartum, kalau kamu tampakkan nikmat Allah, kalau kamu tunjukkan nikmat Allah, maka Allah berjanji la azidan, akan kutambah. Kalau kamu syukuri nikmat masjid ini, akan kutambah lebih besar daripada ini. Amin. Kalau kamu syukuri nikmat kekuasaan ini, akan kutambah lebih tinggi daripada ini. Amin. Kalau kamu syukuri nikmat nikah ini, akan kutambah. Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kau tutup, kafara, kau tutupi, seolah-olah tak ada nikmat. Wala in kafartum, kalau kau kufur, ingat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan. Pilih syukur atau kufur? Alhamdulillah, malam ini semua menunjukkan, ditunjukkannya yang tidak layak ditunjukkan. Kami bersyukur, kami tunjukkan. Yang semestinya HP-nya di kantong, ditunjukkannya, nih HP kami. Yang mestinya seragamnya di lemari, malam ini dia tunjukkan, ini seragam kami, seragam Banser. Ini seragam kami, seragam Kokam. Dia tunjukkan semua. Untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah. Habaib datang dari mana? Dari Pasuruan. Dari mana? Dari Bangil, datang dari jauh. Untuk apa? Ikut bersyukur bersama kita, dan turunlah rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau nikah jangan diam-diam, harus disyukuri. Pak, ya, kabarnya Bapak udah nikah ya? Iya. Loh, kok diam-diam aja? Ustadz Somad, baca Fatihah itu hukumnya 2. Ada yang jahar, ada yang sir. Bismillahirrahmanirrahim, itu yang jahar. Kalau yang sir, itu hukum Fatihah, bukan hukum nikah. Tanya pada Pak Kanwil Kemenak, Kementerian Agama. Maka kalau menikah, syukuri, tampakkan. Tadi saya sampai di hotel, saya baca koran, betapa meriahnya, sampulnya gambar ibu dan Pak Gubernur sedang melemparkan bunga. Masya Allah. Katanya siapa yang nangkap bunga itu yang dapat barokah nikah. Yang udah nikah bisa sekali lagi. Khurafat, tahayul, bid'ah, tak usah percaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ustadz itu biasanya diundang rutin 4 acara. Pertama, ketika ada anak nikah, diundang akikah. Yang kedua, anak sunatan, diundang khitan. Yang ketiga, acara nikahan, diundang walimah tasyakuran. Yang keempat, ada orang mati atau enggak mati-mati, itu dipanggil ustadz baca doa. Supaya apa? Supaya cepat mati. Malam ini kalau diundang acara takziah, bawaannya sedih, mati. Tapi malam ini ikut bahagia. Walaupun yang menikah saudara saya, tapi rasanya saya ikut merasakan pernikahan. Luar biasa.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih, sampai kau merasakan nikmat saudaramu sama seperti kau merasakan nikmat itu ada pada dirimu sendiri. Makanya kalau ada orang sakit hati melihat Pak Gubernur nikah, begitu dia baca koran, kumat darah tingginya, mati dia kontan. Ini yang disebut dalam Al-Quran, in tamsaskum hasanatun tasuhum, kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibakum sayyi'atun, tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, mereka senangnya bukan main, senang, happy melihat orang dapat musibah. Malam ini kita tunjukkan kita bukan orang yang seperti itu. Kita ikut senang melihat kesenangan saudara kita. Apakah Bapak Ibu ikut senang? Dari bunyinya setengah, tak seperti suara takbir tadi. Kalau tulus senangnya dia katakan dengan mulut terbuka, senang. Tapi kalau orang yang mulutnya senang hatinya tidak senang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kamu pasangan laki-laki, pasangannya perempuan, karena antara Adam dan Hawa. Betul? Semua bercerita Adam dan Hawa. Al-Quran bercerita Adam dan Hawa. Injil bercerita Adam dan Hawa. Taurat bercerita Adam dan Hawa. Belum ada yang bercerita antara Adam dan Asep. Itu hanya ada dalam LGBT. Maka katakanlah, ini pasanganku. Apa kata bapak nanti ketika pulang ke rumah? Oh my dear, oh my darling, aku tak pernah mencarimu dan kau tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kita. Apa jawabannya? So sweet. Ini tidak hanya malam tasyakuran karena pengantin baru. Ini juga berlaku bagi pengantin yang anaknya sudah do re mi fa sol la si do la mi la sol fa mi re do. Anggaplah malam ini anak-anak itu tak pernah terlahir. Suruh mereka cepat tidur. Andai tidak juga mau, kasih makan antimo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau istri memandang suaminya itu nikmat Allah, maka tidak ada suami yang terancam oleh istri. Kemarin 3 hari yang lalu, kawan saya berkirim gambar seekor singa betina akan menerkam singa jantan. Lalu kata dia, inilah nasib laki-laki sekarang. Makanya saya khawatir akan muncul Komisi Perlindungan Laki-laki, KPL. Saking banyaknya laki-laki teraniaya oleh perempuan. Adinda, ya, abang mau keluar kota nih. Ya, hati-hati ya, macam-macam. Ustadz setiap kali ceramah yang dijadikannya objek perempuan aja. Oke, kita balik, setuju? Mantap. Kalaulah laki-laki menganggap istrinya itu nikmat terbesar dari Allah, maka tidak akan ada laki-laki yang menempeleng perempuan. Tidak akan ada laki-laki yang membuat kulit perempuan sampai biru. Ini sekarang kadang kalau kita pergi kondangan, banyak perempuan yang wajahnya biru, biru di atas, biru di atas, membiru dia. Oleh sebab itu dibela hak-hak perempuan. Siapa yang membelanya? Komisi Perlindungan Perempuan. Maka jangan khawatir, menjadi perempuan kenikmatan yang luar biasa. Dulu orang kalau punya anak perempuan, kubur, tanam, hidup-hidup. Tapi hari ini kalau punya anak perempuan, anak kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Mantap. Kenapa? Maharnya bisa dibuat mahal. Jangan. Nikmat punya anak perempuan. Man ala thalatha banatin, siapa yang punya anak perempuan 3 orang, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik,
wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Tolong video saya jangan di-cut. Jangan ketika saya gini lalu dipoto, dipotong, ditulis coblos nomor 3. Ini mau pilkada nih, hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Maka ibu-ibu yang punya anak perempuan bahagia, senang. Yang punya anak laki-laki baik, maka syukuri nikmat itu. Bagi yang belum menikah, mudah-mudahan datang malam ini pulang ketemu jodoh, insyaallah. Betapa indahnya ketika anak kita nanti nanya, ayah, dulu ketemu mama di mana? Waktu itu ada acara pengajian. Pengajian apa? Tasyakuran Gubernur Kalimantan Tengah. Di mana? Di Masjid IAIN Palangkaraya. Yang ceramah siapa? Udah mati dimakan cacing tanah. Terus papa sama mama ketemu di sana. Iya. Gimana ketemunya? Pas pulang kami sama-sama kehilangan sendal. Terus tiba-tiba saya lari ke sana, ibu kamu lari ke sana, pas kami sama-sama narik, kepala kami berbenturan. Indahnya. Tapi ada cerita yang tak menarik untuk diceritakan ke anak cucu. Papa, gimana ketemu mama dulu? Kami sama-sama mabuk di Jakarta. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man make story. Hanya orang yang bisa membuat cerita, maka buatlah cerita yang baik-baik. Betapa indahnya malam ini tasyakuran dalam rangka ibu bisa buat acara tasyakuran untuk anak, bapak bisa buat acara tasyakuran untuk anak. Kenapa? Karena yakin akan lahir cucu 9 bulan setelah acara tasyakuran. Amin. Dulu begitu, tasyakuran bulan Januari, acara akikah bulan Desember, begitu. Sekarang enggak, diundang Januari, April lahir. Pas ditanya kok cepat betul, Ustadz Somad, ini kan zaman instan. Dulu orang Minangkabau dari Sumatera Barat kalau mau buat masakan lama, buat bumbu rendangnya, gonsengnya, kelapanya, santannya lama. Tapi sekarang ambil ayam, pukul-pukul, goreng, ayam penyet. Jadi semua mau cepat, tapi jangan sampai proses yang baik ini pun cepat nikahnya bagus. Ustadz Somad, ya saya masih mahasiswa. Betul. Di mana kuliah? Di Mesir. Boleh nggak saya nikah sama mahasiswi? Boleh. Terus biayanya Pak Ustadz, mana saya tahu? Kamu kan punya ayah. Iya, ayahnya ada kirim tiap bulan, ada. Kamu juga punya. Tiap bulan ada kiriman, iya. Ada beasiswa dari Al-Azhar, iya. Gabungkan. Kan banyak, betul juga ya. Kau terpelihara dari zina, kau tidak akan pacaran. Kalau sudah menikah, maka pandangan akan tunduk ke bawah. Makanya dari tadi saya nunduk aja kan. Ustadz, itu teman saya sudah nikah matanya kok jelalatan, gatal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, siapa yang tak mampu, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Senin Kamis puasa. Adik-adik mahasiswa IAIN Palangkaraya bagus banyak-banyak puasa. Karena dengan puasa itu nafsu ada, tenaga hilang. Duduk di kantin, datang kawan, bro, tuh ada cewek cantik. Aku udah nggak ngeliat lagi. Aku bawaannya mau mati aja. Makanya kata Nabi suruh banyak-banyak puasa. Apalagi kalau dia 1 bulan sampai Senin Kamis 8 hari puasa, bisa menghemat belanja 20.000 kali 8. Bisa beli buku, banyak yang bisa dilakukan. Pak Ustadz, saya sudah puasa, nafsu tetap menggelora. Banyak-banyak olahraga, main futsal.
Tapi biayanya mahal. Kalau futsal bayar per jam. Tanah lapang di Kalimantan Tengah banyak. Main bola itu di tanah lapang. Ke sungai bisa berenang. Memangnya kalau saya berenang hilang nafsu saya Pak Ustadz ya? Apalagi kalau di tengah sungai. Bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menikahlah dan kau pandang istrimu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Senangkan hatinya, panggil dia dengan panggilan kesenangan. Pak Gubernur sudah mencontohkan panggilannya Yayang. Maka bapak-bapak nanti pulang dari sini semuanya manggil Yayang. Yayang. Kita lanjutkan. Yang pertama, istri adalah nikmat terbesar. Memang besar dia Pak Ustaz. Jangan tersinggung. Bahwa suami adalah nikmat terbesar. Berapa banyak orang ingin nikah tak nikah-nikah. Saya dulu punya kawan satu kamar ketika kuliah di Mesir. Lagu kasetnya setiap malam mau tidur, selama ini ku mencari-cari teman yang sejati kan menemani perjalanan ini selama ini. Pertama-pertama saya memang senang. Rupanya 60 menit lagunya itu. Saya bilang, bang matikanlah kaset itu, pekak telinga aku dengar. Auto reverse lagunya itu aja. Sampai akhirnya dia menemukannya dan sekarang menjadi keluarga yang bahagia. Dikirimnya fotonya ke WhatsApp dengan saya, dia, istrinya, anaknya. Lalu dia tanya ke saya, masih ingat dengan abang? Aku nggak ingat bang, tapi lagu satu kaset itu aja aku ingat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad, saya sudah lama mau nikah Pak Ustadz. Gimana cara melihat perempuan itu solih dan solihahnya Pak Ustadz? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tungkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, karena dia kaya. Kenapa bapak pilih ibu itu? Dulu Pak Ustadz waktu kuliah yang ku cari pacar yang paling banyak cincinnya. Kenapa? Nanti kalau modal habis bisa ku jual satu. Wali asabiha, karena keturunan anak raja bangsawan berdarah biru. Wali jamal, jamal beautiful. Kalau tidak pakai alif, jamal onta. Wali jamal karena cantiknya. Walidin karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau nikahi dia karena bangsawannya, bangsawan apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, hari berganti musim berubah, wajah pun ikut berubah. Saya reuni dengan kawan-kawan 20 tahun lalu tidak ketemu. Tamat sekolah 96, sekarang 2018, 22 tahun. Dulu ketemu imut-imut, sekarang bukan saya yang ngomong. Begitulah kehidupan manusia. Dulu waktu masih SMA memang cantiknya Masya Allah. Ketika awal-awal pernikahan, oh amazing. Rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Tapi setelah anak lahir 2, 3, 4, 5, rambut sudah macam sumbu kompor. Bibir tak lagi delima merekah, tapi semangka hampir busuk. Alis tak lagi macam semut beriring, tapi macam PNS bubar barisan. Oleh sebab itu maka perempuan itu ibarat bunga. Perempuan selalu diibaratkan bunga kuntum yang akan mekar, harum semerbak, indah dipandang mata, dicium harumnya luar biasa. Tapi bunga tabiatnya setelah kembang kuning, layu dan mati. Itulah nasib bunga. Oh nasib bunga, kau hanyalah kuntum di tengah taman. Akhirnya kau kembang harum semerbak dipetik. Lalu setelah kumbang memetik manis hilang, kau hanya menjadi bunga yang layu dan mati. Makanya sekarang banyak bunga-bunga itu tak ingin layu, akhirnya bunga yang tak layu hanyalah bunga plastik. Oleh sebab itu jangan kau pandang kecantikannya,
Karena cantik akan larut dan berubah. Kalau suami tidak siap istrinya berubah, maka istri pun akan mempertahankan dia tak akan berubah. Maka pandanglah bukan karena lipstiknya, tapi kau pandang karena budi bahasanya, karena tutur katanya. Wajahnya bercahaya karena bekas air wudhu, terpancar cahaya dari matanya karena dia baca surat Yasin, surat Al-Kahfi malam Jumat, terpancar kebaikan. Kenapa? Nurun, diberikan Allah cahaya. Malam tahajud dia berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan di hatiku cahaya. Wa fi basari nura, telingaku cahaya. Wa fi aini nura, dalam telingaku cahaya, dalam mataku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amimai nura, dari depanku cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakangku cahaya. Wa min fawqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, bawah cahaya. Waj'al li nura, bercahaya wajahnya. Memang saya lihat dia bercahaya Pak Ustaz. Ini fotonya. Kenapa? Photoshop. Bukan karena itu, tapi karena inner beauty, kecantikan dari dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi yang belum menikah, dimudahkan Allah jodohnya, dapatnya yang soleh dan solehah, dapatnya yang hafal Al-Quran. Kawan saya dari Makassar, tidak pernah pacaran dan tidak pernah melihat perempuan itu sebelum akad nikah. Luar biasa, tak ada pacaran-pacaran sama dia. Memang dia nikah agak tua, lewat 40 tahun, tapi dia tak pernah melihat calon istrinya. Lalu saya tanya, gimana kamu begitu pede menikahi dia tanpa melihat? Aku bertamu ke rumah bapaknya, terus aku lihat foto bapaknya ganteng, terus aku lihat wajah ibunya cantik, terus menurut hukum buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya, kecuali jatuhnya ke sungai dan dilarikan burung. Dan ternyata begitu kulihat anaknya cantik. Nah, ini bisa juga jadi jurus. Nanti bertamu ke rumah orang tuanya, lihat foto bapaknya, lihat foto ibu. Lalu kau katakan buah tak terlalu jauh jatuh dari pohonnya, rupanya dilarikan burung atau jatuh ke sungai. Saya tak tanggung jawab. Musa menikah tidak terlalu lama ketemu. Apa kata istrinya, calon kepada bapak mertuanya, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Hai ayah, kalau kau mau cari pekerja, carilah orang seperti Musa. Bagaimana sifatnya? Al-qawi, kuat, al-amin, amanah. Oh, bapaknya marah. Dari mana kau tahu dia ini kuat dan amanah? Berarti kau sudah lama pacaran dengan dia. Tidak ayah, aku baru ketemu dia dari sumur ngambil air ke rumah, tapi aku sudah tahu dia jujur dan amanah. Dari mana kau tahu dia kuat? Kami ngantri mau ngambil air, sumur itu ditutup batu besar menggelinding dari atas bukit, tertutup pintu sumur, 30 orang menggeser sumur, tapi tidak ada yang bisa. Tiba-tiba Musa datang sendirian, dia geser, terbuka. Kami ngantri di belakang. Lalu dia katakan, silakan, ladies first. Itu kau tahu Musa kuat? Dia sangat kuat ayah. Dari mana kau tahu Musa amanah? Ketika kami jalan dari sumur ke rumah, maka kami jalan di depan, karena kami mau tunjukkan rumah kami di mana. Kami jalan di depan, tiba-tiba datang angin bertiup kencang. Ketika angin bertiup kencang, maka nampak lekuk tubuh kami. Musa pun maju ke depan dan kami yang di belakang. Begitu zaman Nabi Musa, perempuan-perempuan itu nampak lekuk tubuhnya setelah angin bertiup kencang. Zaman sekarang tidak ada angin pun nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sungguh cerita dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibar, ambil pelajaran. Nah, setelah berjumpa laki-laki yang saleh dengan perempuan yang salihah, maka jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ada suaminya baik, istrinya tak baik. Bapak Ibu semua tahu siapa dia? Nuh alaihi salam.
maka lahirlah anak durhaka bernama Kan'an. Ya bunayya rakam ma'ana, hai anakku, mari naik ke perahu bapak. Kan'an tidak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku tak perlu naik sampan bapak, aku tak perlu naik perahu bapak, aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku. Suami baik, istri tidak baik, lahir anak yang tak baik. Ada suaminya tidak baik, istrinya baik. Siapa dia? Fir'aun. Nama istrinya Asiyah. Makanya ada doa Asiyah dalam Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu rumah dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Asiyah jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, kami bangun malam tahajud, tapi suami kami pulang mulutnya bau narkoba. Dia bawa WTS maaf ke rumah. Gimana nasib kami Pak Ustadz? Kau senasib dengan Asiyah, suamimu Fir'aun. Jadi gimana Pak Ustadz? Kau banyak-banyak aja doa, insya Allah lama-lama nanti dia tenggelam di Laut Merah. Ada yang lebih parah, suaminya tidak baik, istrinya pun tidak baik. Itu ada dalam juz 30. Siapa dia? Tabbat yada abi lahabin, Abu Lahab nama suaminya. Istrinya wa mara'atuhu hammalatal hatab. Suami tak baik, istri tak baik. Tapi ada sebaliknya, dua-duanya baik. Suaminya baik, istrinya baik. Itulah namanya yang kita sebut dalam salat tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala, kama barakta ala Ibrahim wa ala. Apakah bapak ibu mau menjadi keluarga Ibrahim? Mau. Tapi Ibrahim istrinya 2. Kata ibu-ibu, kalau gitu pulanglah kita Pak Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita perbaiki ini semua dari ibu-ibu yang solehah. Mana ciri ibu yang solehah? Tidak mau bercampur aduk dengan laki-laki. Ini ada pagar. Adapun yang keluar pagar outside. Adapun yang keluar pagar karena terpaksa tak ada tempat. Jangan tersinggung ibu, jangan marah. Tidak apa-apa. Malam ini kita maafkan. Ada luar biasa di Kalimantan Tengah, perempuan derajatnya tinggi. Mana buktinya? Lantai 3. Masya Allah. Di sini enggak, saya tak boleh dada laki-laki. Setelah berjumpa laki-laki yang soleh dengan perempuan yang solihah tadi, dia pun berdoa siang malam, Rabbi habli minas salihin. Tidak pernah dia minta jadikan anakku. Nanti saya sebut gubernur tersinggung. Jadikan anakku Pak Wali Kota, jadikan anakku anggota DPR. Tapi yang dia minta, Rabbi habli minas salihin. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa? 86 tahun. 86. Bayangkan itu. Baru dapat anak. Tiba-tiba datanglah bapak-bapak jumpai saya. Ustadz Somad, ya, saya sudah nikah. Berapa lama? 3 tahun belum ada anak. Doa Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim dapat anak. Berapa lama Pak Ustadz? 86. Akhirnya karena tak sabar 80 sekian tahun tak punya anak, maka sampai Nabi Ibrahim mendapatkan Hajar, Sarah, diponis mandul, perempuan tua, tidak akan mungkin punya anak. Tapi takdir berkata lain. Setelah Ismail lahir, Allah mau menunjukkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lahir anak satu lagi, Ishak. Dari kedua inilah lahir nabi Ibrahim, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza. Dari keturunan ini lahirlah Zulkifli, dari keturunan ini lahirlah Daud,
Lahud punya anak namanya Sulaiman. Dari keturunan ini lahirlah Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihi salam. Lahir nabi-nabi yang soleh-soleh. Sulitkah bagi Allah menciptakan anak untuk Ibrahim? Mudah. Lalu apa yang diinginkan? Supaya banyak berdoa kepada Allah. Yang belum punya anak banyak-banyak doa, tapi usaha tetap. Saya belum punya anak Pak Ustaz. Sudah 40 umur saya belum punya anak. Apa masalahnya? Saya belum nikah Pak Ustaz. Nikah lah. Mana mungkin anak turun dari atas? Emang Mr. Bean? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah masalah saya Pak Ustaz. Dulu saya dengar ceramah Ustaz Somad katanya kalau menikah itu harus perempuan itu sifatnya 4. Kaya, keturunan baik-baik, orangnya pula cantik, taat beragama. Bisa Ustaz carikan untuk saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz? Saya bilang ke dia, kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Siapa yang mencari istri yang tak ada kekurangan, maka seumur hidup akan sebatang kara. Sebelum kau menikah, yang kau lihat kelebihannya, lebih tinggi, lebih putih, lebih kaya, lebih cantik. Tapi setelah kau menikah, kau mulai menutupi segala kekurangannya. Karena begitu kau akad nikah, mulailah nampak segala kekurangan. Mana yang cantik? Lebih cantik tamu-tamunya Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikahlah laki-laki yang saleh, berjumpa perempuan salehah, ditiupkannya doa ke ubun-ubun. Salat sunat, suami jadi imam, istri jadi makmum. Bangun dia, rahimallahu mura'an, Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya untuk berdoa. Setelah itu ditiupkannya doa ke ubun-ubun kepalanya, supaya menjadikan calon anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang sudah nikah, oke. Bagi yang belum ini, maka ibu-ibu yang punya anak gadis, buat tim fit and proper test. Ketua, rektor, penasehat, gubernur, tim pemeriksa, Abdul Somad LCM. Berapa calon menantu ibu? Ada 3 Pak Ustaz. Hadirkan dia, biar saya periksa satu-satu. Mana yang pertama? Ini. Siapa nama kamu? Nama saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Allahu birabbin nas. Mantap. Yang kedua, saya Pak. Nama kamu siapa? Torik Pak. Baca was-sama'i wat Torik. Was-sama'i wat Torik. Lebih mantap ini. Yang ketiga tadi mana? Ini. Nama kamu siapa? Nama saya Imran Pak. Panjang itu. Tapi sehari-hari saya dipanggil Kulhu Pak. Bacalah Kulhu Allah. Dulu begitu, orang kalau mau cari mantu itu disuruh dia datang maghrib. Pak, saya mau datang kenalan. Besok datang maghrib. Kenapa maghrib? Supaya nanti dibawa ke surau. Suruh dia azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lulus pasal 1. Nanti suruh maju ke depan. Pak, silakan jadi imam. Batu. Maju ke depan. Karena dia mau lihat ini bebet bobot. Orang sekarang disuruhnya datang ke kantor. Kamu mau nikah sama anak saya? Iya Pak, besok datang ke kantor makan siang ya. Iya. Untuk apa? Tes, bisa nyetir apa enggak? Punya mobil apa enggak? Inilah pokok pangkal kehancuran rumah tangga. Kalau dunia kau kejar, akhirat tidak kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Allahu Akbar. Ini banyak ibu-ibu nggak mau mantu alumni IAIN. Calon mantu apa? SE, sarjana ekonomi, masuk. Apa nih, insinyur, masuk. SAG, sarjana alam gaib nanti. Dia tidak tahu bahwa itulah yang akan membisikkan la ilaha illallah ke telinga anak-anaknya nanti. Itulah yang akan menjadi imam dia dunia akhirat.
ini true story, kisah nyata. Kawan saya kuliah ke Jakarta, diejek sama makciknya, untuk apa kau kuliah agama? Nanti mau kerja apa? Kau mau makan apa? Tapi dia tetap sekolah agama, akhirnya tamat, jadi kiai, jadi ustadz, punya pesantren besar sekarang. Makcik yang mengejek itu sekarang menumpang di rumah dia, karena anak-anaknya satu pun tidak mau menjaga, karena bagi mereka ini hanya orang tua bangka yang menjadi beban, hanya calon daging busuk yang merusak rumah saya. Maka keponakan yang diejek itulah yang sekarang menjaganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang hari ini ragu-ragu nerima, terima langsung malam. Oh, nampaknya Ustaz ada pesanan ini yang nolak-nolak. Enggak. Bapak Ibu, saya termasuk Ustaz yang tidak mau sindir menyindir. Tak mau saya. Makanya pernah saya diundang ceramah, Ustaz, tolong Ustaz sampaikan, siapa yang bersedekah lalu mengambil lagi sedekahnya, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Ini untuk apa? Ada jamaah yang minta sedekahnya lagi, Pak Ustaz. Saya nggak mau. Mana orangnya, bawa sini biar saya ceramahi dia. Untuk apa saya berapi-api berceramah? Siapa yang bersedekah dimintanya lagi seperti anjing. Selesai ceramah, gimana? Mohon maaf Pak Ustaz, dia nggak datang malam ini. Saya ceramah, tidak saya susun-susun, mengalir saja apa adanya. Maka tujuan kita supaya mengenang kembali, lahirlah, sebelum lahir ibu tadi pun hamil. Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Kalau tidak lahir 9 bulan 10 hari, sesar. Kalau dulu sebelum ada pisau sesar, itu orang bisa mengandung sampai 2 tahun. Dalam kitab-kitab fikih Syafi'i klasik ada disebutkan sampai mengandung 2 tahun. Kalau sampai orang ngandung 2 tahun, itu waktu anak lahir begigi langsung. Tapi sekarang enggak. Setelah 9 bulan 10 hari belah. Makanya ibu-ibu zaman dulu kalau menasihati anaknya, kau mesti sayang sama mama, mama melahirkanmu meregang nyawa nak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu mengandungnya tetap wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Makan gak enak, tidur gak lelap, nguring-uringan, panas dingin. Saya tidak bisa ceritakan secara sempurna, karena nanti kalau saya ceritakan, apa kata ibu-ibu? Alah Ustaz Somad kayak paham aja. Bapak-bapak yang ingin merasakannya, pulang dari sini mampir ke tempat minum air kelapa. Untuk apa? Beli kelapanya satu, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Begitulah susahnya mereka. Makanya jangan cemburu kalau Nabi berkata, man a'udun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, your mother. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Abuka, bapakmu. Kenapa ibu dapat 3? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Siapa bapak yang ingin dapat 3? Cobalah yang 3. Saya pernah coba, anak saya baru lahir, saya pegang, saya kasih susu saya, nggak mau dia. Ternyata bisa dia bedakan, padahal dia tak pernah belajar dulu. Begitulah hebatnya naluri seorang anak, dia bisa bedakan mana ibu, mana bapaknya. Tapi anehnya pula bapak tak bisa dia bedakan mana bini dia, mana bini orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah anak-anak ini lahir ke atas dunia, kenapa anak-anak di Kalimantan Tengah bisa hadir malam ini datang? Tuh ada anak-anak yang digendong ibunya, tuh ada anak-anak yang dibawa oleh bapaknya. Mengapa? Karena dari sejak dalam kandungan si ibu sudah membacakan ayat-ayat Quran. Hamil tua, memasakkan sarapan suami pagi, tetap dia bacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran. Garamnya Falaqal insan, anak di dalam tenang. Ini Ustaz Somad ngawur nih. Mana ada anak tenang dengar baca Quran? Wa idza quri'al Quran, ketika Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam.
la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Anaknya di dalam tenang, suaminya yang nunggu pun tenang. Tenang dia dengar istrinya masak. Sampai tidur-tidur dia. Lama-lama, udah siap apa belum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya anak itu pun lahir, disusukan selama 2 tahun. Makanya anak-anak zaman dulu itu berenang di sungai 6 jam, dari mulai pagi sampai siang, pulang menggigil, bibirnya biru, kena. Tapi dia sehat, tak ada batuk, tak ada demam. Saya termasuk anak yang tinggal di tepi sungai, mau mandi kami di sungai, malam mau maghrib baru pulang ngaji, tak ada demam, tak ada sakit, sampai sekarang sehat. Banyak orang meragukan saya sehat. Sampai-sampai waktu ikut tes CPNS, saya suruh mengurus surat sehat. Saya bilang saya sehat, tak ada kekurangan apapun. Akhirnya pergi saya ke puskesmas, diperiksa, tak normal jantung saya, karena bidannya cantik pula. Saya sehat, tak ada kurang apapun. Tapi anak-anak sekarang, jangankan mandi di sungai, jangankan mandi hujan, baru ngelihat mendung aja udah bersin. Tidak disusukan ibunya. Yang menyusukannya siapa? Al-Baqarah. Maka sifat-sifat sapi pun, saya sedang menjelaskan pelajaran. Hadis itu terbagi 4, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Kalau hadis itu terputus sanadnya pada sahabat, namanya hadis mursal. Kalau dia hanya sampai kepada tabi'in, namanya hadis maqtu'. Kalau tidak ada sanad nama sekali, sama hadis maudhu. Saya sedang menjelaskan pelajaran yang sulit, ribet, jelimet, payah. Ada mahasiswa di belakang gunting kuku. Saya tegak lama nengok dia. Saya tidak marah, saya cuma bingung. Ini orang terbuat dari apa? Lama saya bingung, kenapa dia tidak peduli? Padahal kita dulu waktu kuliah takut. Bosan menjelaskan kita gini. Paham nggak paham, pura-pura paham aja. Tapi ini kok bisa begini? Akhirnya jawabannya saya ketemu ketika Idul Adha. Saat Idul Adha, 10 sapi diikat di tepi masjid. Saat sapi pertama dipotong, yang 9 itu tak ada yang peduli, cuek aja. Barulah saya paham sifat ibu turun ke tidak ada pedulinya sama sekali. Maka jangan susukan anak kita ke sapi. Lalu kemudian setelah itu anak pun dibawa lari-lari, main-main. Anak. Saya dikirimi video sama kawan saya, seorang ibu sedang nyambut anaknya pulang sekolah. Dia ingin peluk anaknya, tiba-tiba anaknya lari ke samping meluk pembantu. Anaknya lari ke samping meluk pembantu. Ketika anaknya sakit demam, matanya terpejam, datang si ibu bawa makanan, buah. Apa kata anaknya? Bibi. Berapa banyak orang sudah putus kontak dengan anak-anaknya. Tadi saya ketemu dengan ibu-ibu. Saya kalau dekat dengan orang tua, ingat emak saya. Bu, emak saya umurnya 70 bu. Kata si ibu, saya lebih 70 Pak Ustaz. Kami pun foto berdua, ibu gubernur. Bukan istri, ibu, emak Pak Gubernur. Kami duduk bersama. Ibu yang sudah melahirkan, yang sudah menyusukan, yang sudah membesarkan, tentulah ibu yang bertuah dan sangat bangga. Maka kita ingin ke depan ibu-ibu juga punya anak-anak menjadi anak-anak yang soleh solihah di masa akan datang. Ibu hati-hati, ibu kalau ngomongnya salah dikabulkan Allah. Ini Ustadz ngomongnya ngawur nih. Ibu ngomongnya salah dikabulkan Allah. Nama anaknya Juraij. Si ibu nih ngomongnya salah, anaknya ahli ibadah. Si ibunya lewat, dia panggil anaknya, ya Juraij. Dia diam aja. Ya Juraij. Dia diam aja. Karena bagi dia Allah lebih hebat daripada ibu. 3 kali ibunya manggil, ya Juraij. Dia diam aja. Akhirnya apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tuna susila. WTS, PSK, na'udzubillah. Dikabulkan Allah. Setelah ibunya berdoa, tiba-tiba datang PSK hamil.
ditangkap PSK. Ya, siapa yang menghamili kamu? Apa kata si perempuan? Juraij. Akhirnya disidangkan di hadap-hadapan dengan PSK itu. Mata Juraij melihat PSK. Terkabul doa ibunya, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Akhirnya mereka mau membunuh Juraij. Juraij, kau penipu, kau pembohong, ternyata kau selama ini berzina, kami pancung kepalamu. Tunggu, kata Juraij, tunggu sampai anaknya lahir. Nanti setelah anak lahir kalian baru tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika anak lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya ghulam, hai anak kecil, man abuka? Who is your father? Siapa bapakmu? Si anak menjawab, cowboy, pengembala sapi. Ko sapi, boy pengembala sapi. Bahasa Arabnya ra'il ghanam. Siapa bapakmu? Pengembala sapi, kambing. Di situ orang kampung baru salut, ternyata Juraij salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, doa wali pun kalah dengan doa ibu. Itu wali Allah, apalagi wali murid sama wali kelas. Makanya ibu jangan sampai pernah marah sama anak lalu manggil dia, anak setan. Kalaupun mau marah sama dia, marahlah yang kita kira ucapan ibu diaminkan Allah. Calon gubernur, calon bupati, insya Allah jadi Pak Ustaz. Nggak tahu saya, tapi yang jelas kita sudah berdoa, mendoakan yang baik-baik. Tadi saya mulai ceramah ini jam 8.20, sekarang pas jam 9.20. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kalau botol kecil ini setengah jam aja. Tapi ada 2 botol. Enggak, ini tidak serius. Setelah ini ada tanya jawab. Saya akan menjawab yang bisa saya jawab. Yang nggak bisa, di sini ada guru besar, ada kiai, ada habib, ada buya, ada alim ulama. Saya akan bawa ke kampung saya di Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau. Saya akan kirimkan jawaban di www.somatmoroko.blogspot.com. Setelah anak tadi besar, maka bapak ibu ingin dia menjadi pemimpin. Kalau kau berdoa minta istri solehah, maka engkau saja yang mendapat nikmatnya. Kalau kau berdoa minta anak soleh, kau yang dapat nikmatnya. Tapi kalau kau berdoa jadikan anakku ini pemimpin yang soleh, maka satu daerah itu akan menjadi turun rahmat Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh, menjadi anggota DPR yang memperjuangkan perda syariah, menjadi bupati, wali kota, gubernur yang akan menolong agama Allah. Kalau pemimpin suka masjid, suka pengajian, dia akan buatkan pengajian, dia akan undang habib, dia akan undang ustadz. Tapi kalau dia tak suka pengajian, dia undang artis, maka mainkan sampai jam 3 subuh. Serak-serak sampah, besok masjid tak ada yang lagi pengajian. Tapi alhamdulillah kita diberikan Allah pemimpin yang cinta ulama, cinta masjid, cinta. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina, jangan kau angkat pemimpin kami man la yakhafuka, tidak takut kepadamu, wala yarhamuna, dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro tidak kenal Tuhan, ateis, tidak, Tuhan, dia tak kenal Tuhan, dia komunis, tapi dia sayang rakyatnya, dia perjuangkan. Che Guevara, dia sayang. Ada yang lebih parah, dengan Tuhan dia tak takut, dengan rakyatnya dia tak sayang. Maka ibu didik anak-anak ibu, calon-calon pemimpin, itulah yang tak akan putus dengan kematian insyaallah. Amin. Adapun kita sebagai warga masyarakat, mengambil kertas, mengambil paku, coblos. Saat mencoblos kita sedang bersaksi hadapan Allah. Aku bersaksi orang ini layak jadi wali kota aku.
Aku bersaksi orang ini layak jadi bupatiku. Aku bersaksi orang ini layak jadi gubernurku. Maka ketika kita tidak betul, curang, bohong, tipu, dusta, 3 dosa terbesar di antara dosa yang besar. Yang pertama, syirik. Insya Allah kita tidak lagi ada yang mensyirikkan Allah. Amin. Yang kedua, durhaka. Insya Allah kita tidak ada yang durhaka. Insya Allah. Amin. Tapi yang ketiga, mengkhawatirkan, memberikan kesaksian palsu. Aku bersaksi orang ini layak pemimpinku, padahal dia sudah memberikan kesaksian palsu. Na'udzubillah. Ternyata di negeri kita bukan cuma alamat palsu, tapi juga kesaksian palsu. Oleh sebab itu, ini bukan sekedar menusuk gambar, ini bukan sekedar menusuk paku, tapi juga memberikan kesaksian. Mana gambarnya? Itu gambar. Masya Allah, tusuklah gambar. Ustaz Somad, saya bukan orang politik, saya murni ustaz. Sampai sekarang tidak ada. Tapi saya ingin sahabat-sahabat, kawan-kawan kaum muslimin muslimat memilih pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu habis, kita pun akan mati. Dan setelah mati, Abdul Somad mati, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, semua mati. Tapi jangan gara-gara pengajian ini pulang bawaannya mau mati. Gimana kebun kita di Kalimantan Tengah? Saya sudah nggak pikirkan Pak Ustaz, saya mau mati aja. Jangan. Ini ke provinsi Kalimantan Tengah yang luas, tanam karet, sawit, tambang batu bara, kerajinan cincin batu akik, segala macam. Terus bangkitkan ekonomi umat. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Maka ibu doakan anak-anak kita ini, buah dari pernikahan yang baik ini, jadilah lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Ibu, bapak yang dulu rajin baca surat Al-Kahfi malam Jumat, rajin baca Yasin, setelah mati putus. Yang rajin salat doa, salat tahajud, setelah mati putus. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah. Maka doa didik anak jadi kaya, businessman, entrepreneur, sehingga dia bisa bangun masjid sebesar ini. Hebat. Ada masjid yang lebih besar lagi dari ini di Kalimantan Tengah. Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian apa yang tetap mengalir? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang di Fakultas Usuluddin, usul dasar din agama, daftarkan anak ke jurusan tafsir, jurusan hadis, tamat dia, nanti dia akan buka sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT. Orang tua di kota sibuk cari nafkah, pergi pagi pulang petang, beras keringat banting tulang. Letakkan anak ke sekolah. Guru-gurunya dari mana? Dari Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam. Yang bingung masalah khilafiyah, subuh pakai kunut apa tidak, bagaimana mazhab Hanafi, bagaimana mazhab Syafi'i, masukkan ke Fakultas Syariah. Ini sekolah agama. Orang yang baik, may yuridillahu bihi khairan, kalau Allah mau buat orang ini baik, yufaqihu fiddin, didalamkan Allah ilmu agamanya. Sekarang banyak orang bicara agama tapi tidak tahu agama. Ngomong listrik dia takut, ngomong komputer dia takut, ngomong HP dia takut, ngomong agama dia berani, padahal dia tak paham agama. Tapi dia ngomong enak. Saya tengok di TV, di internet, lihat di YouTube orang ngomong agama padahal tidak ada basic agama. Tadi ketika saya di rumah Pak Gubernur, saya lihat ada foto. Saya nggak nanya, tapi Pak Gubernur tahu, dia jawab, itu gambar saya Pak Ustadz, hitam putih. Oh sudah lama. Iya. Gambar kapan tuh Pak? Waktu saya sekolah. Sekolah apa? Sekolah sanawiyah. Oh, sekolah agama rupanya Pak. Maka masukkan sekolah ke sanawiyah. Saya tamat sanawiyah. Jangan malu. Anak kamu di mana? Sanawiyah. Masukkan sekolah anak agama. Paling tidak kalau dia tamat sanawiyah, 5 ada di kepalanya. Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, akidah. Jangan sampai akidahnya rusak, jangan sampai dia tak tahu sholat jenazah. 5.000 kali ibu mandikan dia, 1 hari mandi 3 kali, 1 tahun 360, 5 tahun ibu mandikan dia, 5.000 kali ibu mandikan dia. Ibu hanya minta mandikan sama dia sekali, mandi jenazah, itu pun dia tak pandai memandikannya. 3 anak dokter spesialis sedang menghadapi orang tua di ruang ICU.
ketiganya tak mampu berbuat apa-apa, hanya melihat sambil melelehkan air mata, habis tisu setengah kotak. Tak tahu dia apa mau buat. Mati bapaknya meregang nyawa, matanya melotot, memejamkan mata bapaknya pun dia tak tahu. Dia panggil juga imam di masjid, datanglah tuan imam, Allahumma ghfir li fulan bin fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbuka sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas 70 menit saya ceramah. Nanti kalau ada yang menanya siapa yang ceramah, Ustadz Abdul Somad. Tapi tulisan UAS ini berbahaya kalau di kampus, ujian akhir semester. Apa isi ceramah Ustadz Somad? Pokoknya setelah saya dengar ceramah dia, saya ingin nikah. Itu aja katakan dulu. Terima kasih segala perhatian. Ceramah saya 70 menit malam ini, namanya Kultum, kuliah 70 menit. Besok habis subuh lebih banyak lagi kulibas, kuliah 15 menit.